Kapan? Jadi salat istisqa masnuna, salat dulu, ya. Tadi nanti kaifiat salatnya akan dijelaskan. Tapi yang kita perlu tahu hukum asalnya adalah sunnah. 2 kali lakukan sunnah masih nggak turun hujan, faya'muruhumul imam bitaubah. Berarti ada yang salah dengan itu umat. Berarti ada yang salah ya sama itu umat. Sampai Allah tahan hujan. Karena hujan rahmat ya. Setiap tetesan air hujan itu malaikat ikut turun. Setiap tetesan air hujan. Bisa ngitung jumlah air hujan? Hah? Malaikat ada yang mampu menghitung ya. Cuman malaikat nggak mampu menghitung orang yang berselawat sama Nabi Muhammad. Oh, ya, kan. Ada satu malaikat yang mampu menghitung jumlah air hujan. Bayangan Allah wala ali sayyidina Muhammad. Ya. Wa ya'muruhum bil taubah. Karena berarti kalau udah sekali 2 kali masih nggak turun hujan setelah sholat, berarti ada yang salah dengan umat. Wa ya'muruhumul imam bitaubah. Dan imam diperintahkan untuk imam memerintahkan untuk taubat kepada umatnya. Pernah terjadi di zaman Musa alaihissalam sampai berulang kali ya, sampai puluhan kali, 7 kali, 2 kali. Enggak turun turun hujan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam berulang kali enggak turun hujan. Akhirnya Allah memerintahkan, kenapa enggak turun hujan? Karena mereka satu sama lain saling menjelek-jelekkan. Sering ghibah, menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya, bagaimana aku mau doa kabulkan permohonan kalian, sedangkan kalian masih saling menjelekkan satu dengan yang lain. Saling menjelekkan. Nggak boleh individunya, perilakunya boleh. Perilakunya salah, tegur boleh. Tegur tapi jangan diomongkan di belakang, percuma. Ya. Kecuali imam zalim dan sebagainya. Imam zalim juga terjadi karena kita ya. Kalau umat ini meninggalkan sunnah, terjadi apa yang keberkahan dicabut dari Allah terus imam yang zalim. Ya, kenapa terjadi? Karena kita nggak ngelakuin sunnah Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut. Jadi zaman Nabi Musa itu pernah terjadi. Hingga akhirnya Allah memerintahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui seorang hamba. Dari hamba Allah, ya kan? Dia punya baju acak-acakan, ya kan? Kau carilah. Kamu dikasih gambaran orangnya yang berkulit hitam, rambutnya keriting. Kau carilah dia orang biasa saja. Yu'rafuna bil bal. Dia panggil Balhi. Coba kau cari dia. Minta dia yang mintakan air hujan, mintakan dia yang bakal bisa turunkan wasilah dia nanti bisa. Ini dalil boleh tawasul, banyak dalil tawasul. Dalil tawasul. Adam alaihissalam tawasul sama Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan hadis sahih di riwayat Musnad Imam Ahmad, Hakim fi Mustadrak, wal Suyuti fil Hawi fi Jam'us Shaghir, Al-Baihaqi di dalam kitabnya Wasahahul Baihaqi ya. Hadis tawasul Sayyidina Adam, Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Ya, ini pun Allah memerintahkan kepada Musa cari balas. Akhirnya Musa, dari mana aku kenal orangnya? Aku belum pernah jumpa. Kau kekasihku, dia kekasihku. Kalian jika bertemu sama kasih Allah pasti saling mengenal, memiliki ciri yang sama. Kata Allah, dia kekasihku dan kau kekasihku, pasti kalian saling mengenal. Akhirnya didapati lagi tidur di emperan toko Balhi dengan pakai sarung doang, rambut acak-acakan. Nggak tahunya kekasih Allah. Akhirnya datanglah, diajaklah Balhi ke pegunungan, naik ke atas gunung. Musa sama 70.000 ya umatnya. Nggak turun hujan. Balhi cuma teriak, ya Rob, apa kau takut kekuasaanmu berkurang karena mereka-mereka yang berbuat maksiat sehingga kau tahan air hujan kepada mereka? Ataukah langit tidak lagi menurut kepadamu sehingga tidak awan tidak bisa mengirimkan air laut tidak bisa mengirimkan, angin tidak bisa mengirimkan air ke awan sehingga menurunkan hujan? Apakah kekuasaanmu akan berkurang jika seluruh makhluk bermaksiat kepadamu? Tantang itu. Apa kau kurang nanti pembendaraanmu ketika kau tidak mampu turunkan hujan? Kau takut habis sumber airmu. Makin seru. Nggak lama terus sambil ngoceh-ngoceh nih, malu tadi ngoceh-ngoceh, masya Allah, panjang ngocehnya nih. Apa langit udah nggak nurut? Apa hujan nggak mampu kau keluarkan hujan? Wah,
Turun hujan sampai sedengkul dalam riwayat. Bayangkan nggak perlu sholat deh. Kasih Allah. Ya. Habis itu dia tanya ke Musa, ya Musa, bagaimana aku minta sama Allah? Oh, Musa mau tonjok ya, Nabi Musa, Nabi syariat. Mau ditonjok sama Musa. Kurang ajar dia deh. Anak gak berani ngomong gitu sama Allah, dia berani. Ditahan sama Allah. Farsallallahu wahyan ila malaikat. Katakan pada Musa bahwa dia membuatku tersenyum bahagia 3 kali dalam sehari karena ocehan-ocehannya. Jadi ada kasih yang memang seperti itu kedudukannya, ada yang memang bukan seperti itu. Walhasil ada cara dalam meminta, ada cara. Taunya cara dari mana? Tahu kedudukan. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, pasti dia tahu Tuhannya, Allah. Tahu bagaimana bertindak kepada Allah, meminta sama Allah, bersujud sama Allah, dia tahu. Karena dia hamba. Dia tahu dirinya siapa, yang kotor, yang hina, yang tidak mampu. Kemampuan hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ya'muru bit-taubah min adz-dzanb al-iman biha aula. Wa yalzamuhum imtisal al-amruhu kama ufti bihi Nawawi. Dan lazim imtisal amr. Lazim ngikutin perintahnya. Kalau imam menyuruh taubat, lazim ngikutin. Wa amr bit taubah minat dzanab wajib amrul imam biha aula. Wa sadaqah, kemudian sadaqah, kenapa? Karena di dalam riwayat sadaqah sir tudfi ghadab ar-rabb. Sadaqah sir tudfi ghadab ar-rabb. Sedekah secara rahasia dapat meredam kemarahan Allah. Kalau kita mau jadi kasih Allah, banyak-banyak sedekah. Jangan ada orang tahu ya. Orang nggak perlu tahu sedekah kita. Orang nggak perlu tahu ya apa yang kita keluarkan. Wal khurud minal mazalim, dan keluar, maksudnya menunaikan. Kalau ada hak orang zalim, kita merampas, menzalimi orang lain, keluar, bayarkan tunai dulu. Karena selagi itu belum selesai, nanti Allah tahan keberkahannya. Wal khurud minal mazalim lil ubad wa masalahatil a'da. Dan kalau masih ada yang bermusuhan satu sama lain, islahu bainan nas. Bahkan kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dia bilang man aslaha bainal itsnain, siapa orang yang mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, maka dia memiliki kedudukan yang jauh lebih baik daripada mengerjakan salat. Ya. Man islaha bainal itsnain. Ya. Karena sungguhnya yang berat itu meminta maaf berat, memberikan maaf jauh lebih berat ya. Kalau ada orang lagi berselisih, kalau nggak punya lapang dada, dia ngelihat perselisihan sama individunya jadi. Makanya paling dilarang sama Allah. Ya abghadun nas indallah alladul hisam. Paling dibenci Allah dari hamba-hambanya alladul hisam. Apa itu? Mereka yang membenci seseorang yang lagi bersengketa sama dia. Bersengketa boleh ya, berselisih boleh, tapi nggak boleh sampai membenci. Yang dibenci perilakunya tetap. Ya, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Perilakunya boleh disalahkan, perilakunya boleh, tapi nggak boleh sampai tarut-tarut. Ada. Karena Fir'aun itu lebih hebat dari iblis. Fir'aun bisa ngaku Tuhan. Iblis nggak bisa ngaku Tuhan. Tapi ada kata ketika Fir'aun tanya, ada yang lebih buruk dariku? Ada. Siapa mereka? Mereka yang dimintakan maaf oleh seseorang tidak memberi maaf. Lebih buruk dari Fir'aun. Maka hudul afu wa amr bil urfi wa arid anil jahilin. Berikan maaf. Wa amr bil urfi. Dan perintahkan untuk kebaikan, bukan perintahkan kejahatan, perintahkan kebaikan. Wa arid anil jahilin. Dan kalau orang bodoh dia tinggalin, dia capek. Kalau orang bodoh, ahmak, capek lah, dah nggak ada obatnya. Satu-satunya penyakit kata muda, semua penyakit lah dawa illal ahma, illal juhal, illal ahmak. Ahmak tuh di atasnya jahil, di atasnya bodoh ya. Ahmak, kecuali kebodohan nggak ada obatnya. Kalau nggak belajar nggak ada obatnya.
Dan puasa 3 hari sebelum sholat disunahkan. Disunahkan qoblal mi'at khuruj. Fayakun arba'iyam. Yakun bi arba'iyam. Jadi hari keempat baru keluar istisqa. Ya, jadi sunnahnya begitu. Bagaimana kaifiat sholatnya? Summa yahrud bihi fi yaumir rabi'. Ya kan? Makanya disebutkan di sini. Kemudian keluar, maksudnya keluar apa? Keluar untuk meminta hujan fi yaumir rabi'. Hari keempat masih dalam keadaan berpuasa tapi ya. Berarti hari keempat masih keadaan fi saubil bazla. Maksudnya pakaian jangan pakaian yang rapi, lagi mau minta kayak pengemis pinggir jalan tuh. Kalau pakai pakaian rapi, pakai dasi, pakai jas, kalian kasih duit. Enggak, semakin dia compang-camping, apa itu bazla namanya. Hah? Ya? Makin camping ya. Nah. Wastiqanatu wa tadarru wa yusalli bihim raqatain ka salatil id. Wa tadarru iktisara khusyuk ya, makna istiqanah ini khusyuk tenang. Istiqanah ini khusyuk, maksudnya tenang ya, dalam keadaan khafi, bukan ketawa bukan senyum-senyum ya. Lagi mau sholat istisqa. Beda kalau sholat senyum nggak masalah. Istisqa jangan ya. Watadarru, dan betul-betul merendahkan diri. Watadarru hudu wadhul. Dan memang seorang hamba bisa sampai sama Allah. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia bilang agrabul abad yasilillallah ta'ala subhanahu bidzul wa iftiqar wal inqisar wal khudu'. Seorang makna mayagul Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ke Al-Jailani, seseorang bisa sampai kepada Allah dengan apa? Merendahkan diri sehancur-hancurnya, berkeping-keping sehingga nggak memiliki arti apa-apa. Kalau nolkan diri, ibarat dalam sholat tuh kalian bukan siapa-siapa. Jangan masih ada diri kalian yang mampu sholat, kalian yang mampu zikir, kalian yang mampu wirid. Belum dapat apa-apa kalian. Cuma sholli rokaatain, sholli rokaat, kemudian sholat 2 rokaat seperti sholat id. Seperti sholat id maksudnya apa? Iftitah wa tawud takbir sama sab'an fi raqatil ula wa khamsan fi raqatis tsaniyah, sama persis seperti salat Id. Jadi takbirnya 5 kali, salat 7 kali salat rakaat pertama, 5 kali takbir pada rakaat kedua sama seperti salat Id ya, sama persis. Ya. Ya, bacanya sama. Summa yahtub nadban khutbatain ka khutbatul idain. Fir arkan wa ghairiha. Sama di arkan dan selainnya, di adab dan cuman bedanya pakaiannya doang, kebalikannya id. Ya. Ini kebalikannya id di dalam pakaian, tapi semua sama, salatnya sama, khutbahnya sama. Berarti 9 di khutbah awal, 7 di khutbah kedua. Ka khutbatul id fi arkan wa ghairiha. Lakin yastaghfirullah fil khutbatain badal takbir. Akan tetapi di antara 2 khutbah gantinya takbir istighfar. Jadi gantinya takbir diganti oleh istighfar. Tadi takbir 9 kali. Jadi ini astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullah min jami'i dzunub wal ma'asi saghiriha wa kabiriha, alhamdulillah. Terus hamdannya bi'ni'matihi tatimmu shalihat, terserah ya. Jadi gantinya takbir istighfar 9 di awal, 7 di kedua. Paham ya? Paling afdal gimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya itu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal atubu ilaih. Kalau mau sempurna gitu, 9 kali di awal, 7 kali di kedua. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum lagi ya. Hayyul qayyum ya, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yahtub ba'daha
wa yuhawwir rida'uhu wa yaksir minad doa wal istighfar wa yad'u bi doa Rasul. Ini doanya Nabi ketika minta istisqa ya. Allahumma ja'alna saqiyan rahmah wa la taj'al saqiyan azba. Ya Rabb, berikan kami limpahan rahmat, jangan kau berikan kami limpahan azab. Wala muhikun wala bala wala hadmin wala gharaq. Bukan orang yang celaka, yang tertimpa bala, wala yang hancur, wala yang tenggelam ya. Minta doa sama Allah. Ini istisqa. Wal akam wal manabit as-sajar wal butun al-awdiyah. Allahumma ala darbil wal akam wal manabit as-sajar wal butun al-awdiyah. Yang tumbuh-tumbuhan tumbuhkan lagi ya, semua kehidupan biar jalan. Allahumma hawla alaina lamaskina ghaisan mughisan muri'an fakhan aman atkan tabaqan mujallilan. Ya, minta selalu diturunkan ya, yang betul-betul dari pemberian dari Allah yang sangat luas. Ghaisan mughisan muri'an. Ya, pemberian yang sangat besar dari Allah kita harapkan. Karena hanya Allah yang dapat membantu kita. Ya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, ini astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilu sama alaikum midrara. Yursilu alaikum midrara. Karena semuanya istighfar ya. Imam Ali pernah ditanya, Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya orang yang lagi kesempitan rezekinya, suruh istighfar. Enggak punya anak, suruh istighfar. Mau enggak punya hujan, suruh dalilnya ada di model Quran. Istighfar dapat anak, amal banina. Dalilnya semuanya ada. Hujan ada. Ya. Apa dalilnya punya keturunan? Setelah istighfar di Al-Quran. Kalau dalilnya hujan kan ya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilu alaikum. Terus yumditkum alaikum bi amwalin wal banin wa nahara. Wa yumdit alaikum bi amwalin wal banin. Jadi kalau punya kesulitan rezeki, lanjutan ini ayat. Ini surat apa ya? Surat An-Nur ya? Enggak lihat. Surat An-Nur 10-11 ya. Lanjutannya surat alaikum minas sama yursilu sama alaikum midrara. Terus gimana? Yumdit alaikum bi amwali wal banin ya. Bi amwali wal banin ya. Amwal harta, dan Allah limpahkan, Allah panjangkan dengan amwal wal banin. Harta dan keturunan. Jadi syaratnya apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalilnya itu Imam Ali berdalil seperti itu. Mintalah kepada Allah, berminta ampunlah kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha Pemaaf. Yang nanti dengan ampunan itu Allah turunkan dari langitnya apa? Hujan yang sangat lebat. Kemudian Allah berikan, lapangkan apa? Rizki dan anaknya, keturunan yang banyak ya. Indat alaikum bi amwali wal banin. Ya, jadi banyak-banyak istighfar, jangan enggak ada istighfar sama sekali. Karena istighfar ini laksana. Mana afdal, orang pernah ditanya, mana afdal selawat oleh istighfar? Tergantung dari Imam Ghazali. Tergantung kita di mana letaknya. Kalau kita masih banyak pakaian kotor, kalau dilimpahin minyak wangi nggak enak ya. Bersihkan dulu itu pakaian kotor, baru bersih, bagus pakaian minyak wangi. Selawat minyak wangi kan. Walaupun tetap manfaat, paling nggak bau, walaupun kotor ya, nggak bikin bau orang, nggak apak, tetap manfaat. Selawat nggak ada manfaat. Tapi alangkah bagusnya kalau istighfar kemudian selawat, bersih.